sekalian, saat ini kami akan menyampaikan tentang status kasus COVID yang ada di Kota Bitung. Berdasarkan data tanggal 20 Februari 2022, ada penambahan kasus 135 kasus baru terkonfirmasi. Jadi seharusnya kalau dengan kasus terkonfirmasi itu ada 906. Tetapi ada 18 yang sudah selesai isolasi mandiri. Makanya untuk kasus yang aktif per tanggal 20 Februari itu ada terhitung 888 kasus. Nah, Bu, terbanyak selama ini? Bagaimana, Kasus Pak? ini terbanyak selama ini di Kota Bitung sampai hari ini? 800. Penambahan harian itu. Iya. Untuk penambahan harian sebenarnya kasus 2 hari yang lalu ada 140 lebih. Ini untuk kemarin 135. tapi ini kasus Paling tinggi. Cuma reaktif tuh Bu atau sopo positif? Sudah terkonfirmasi positif karena untuk sekarang berdasarkan surat edaran dari Dirjen P2M, penggunaan antigen sudah bisa ditegakkan diagnosa. Jadi walaupun hanya dengan antigen reaktif Tanpa PCR, ya? itu sudah dianggap sebagai kasus terkonfirmasi. Oh iya iya. Izin Bu, yang terkonfirmasi Bu apa sudah divaksin? Memang kita harus mengambil data lagi, tetapi banyak memang laporan bahwa sudah divaksin. Yang belum divaksin berapa? Belum ada, kita akan mengambil data lagi untuk kasus yang sudah divaksin dan belum. Status sendiri dok. Dengan peningkatan ini Bu, status PPKM di Kota Bitung bagaimana Bu? Berdasarkan asesmen dari provinsi, per tanggal 19 saja kita sudah level 4. Sudah level 4 karena salah satu yang menjadi tolok ukur adalah penambahan kasus lebih dari 150 dalam 1 minggu. Sementara Kota Bitung untuk 1 minggu ini saja sudah 700 lebih penambahan kasusnya. Kalau positivity rate-nya Bu dari tracing-nya Bu berapa persen Bu untuk Kota Bitung Bu? Kemarin sudah, minta maaf ya, saya lihat dulu. Ya. Keterangan dari juru bicara informasi 10%? kasus COVID-19 20%? oleh Kabit P2 Dr. Edi didampingi Dr. Bitung Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bitung mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung. Untuk positivity rate itu 22,17 Sangat tinggi, Bu. Iya. Kalau lebih dari 5% memang sudah dianggap sangat tinggi. Nah Kalau untuk fatality rate-nya Bu untuk yang terkonfirmasi? Untuk saat ini sih memang sudah ada terlapor yang kemarin sudah dimakamkan, ada 5 kasus yang terkonfirmasi. Jadi dibanding dengan 88 yang saat ini sih belum lewat dari 5% untuk fatality rate. upaya dari Dinas Kesehatan Bu, Penanggulangan sendiri, pencegahan Bu, Bagaimana Pak? upaya Langkah yang diambil apa Bu? Ya, tetap kita mengoptimalkan T3, tracing, tracking, kemudian treatment kepada yang sudah terkonfirmasi positif. Jadi kami juga meminta kerjasama yang optimal dan baik dari Satgas COVID di kelurahan masing-masing, terutama dalam pengawasan mereka yang melakukan isolasi mandiri. Dok, mungkin perlu dijelaskan lagi dok, kenapa hasil reaktif antigen saja sudah terhitung kasus karena golongan C, kemudian itu mesti dijelaskan lagi. Kemudian yang berdasarkan instruksi atau Permenkes, kalau tidak keliru, yang diisolasi mandiri itu meskipun positif, kalau tanpa gejala cukup di rumah, yang bergejala itu yang di rumah sakit. Mungkin butuh penjelasan dari jubir bersama dinas kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami. Ya. Mengapa kemudian sekarang antigen reaktif itu sudah ditetapkan sebagai kasus terkonfirmasi? Karena berdasarkan surat edaran dari Dirjen P2M Kementerian Kesehatan bahwa pada level 4 kriteria kota yang sebenarnya B itu kemudian akan jadi C. Jadi
Untuk kriteria C, dianggap bahwa waktu tunggu untuk hasil terkonfirmasi itu sudah lebih lama dari yang seharusnya. Karena itu dengan menggunakan antigen saja sudah dianggap sebagai diagnosa. Untuk yang Ya, sudah ada penegasan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi per tanggal 18 ya, bahwa mulai tanggal 19 seluruh wilayah di Sulawesi Utara untuk antigen reaktif itu sudah bisa ditetapkan sebagai kasus terkonfirmasi. untuk yang isoman itu dok, yang bergejala yang tidak bergejala. Oh ya, untuk mereka yang tidak bergejala, isolasi mandiri diharapkan 10 hari. Bila mereka bergejala 10 hari ditambah 3 hari. Jadi walaupun tanpa konfirmasi ulang dengan antigen dan PCR setelah selesai isolasi 10 hari tanpa gejala atau ditambah 3 hari dengan gejala, itu sudah dianggap diskardit. Mereka tidak lagi punya potensi untuk menulari ke orang lain, sehingga konfirmasi dengan antigen maupun PCR itu tidak lagi diperlukan. Nah, dok, ada case Senin minggu lalu kalau tidak keliru hasil PCR positif. Kemudian yang bersangkutan sudah melakukan isolasi mandiri sampai hari Minggu kemarin. Dan jadwal hari ini kembali untuk PCR, namun dari informasi petugas belum jadi PCR hari ini. Jadi tambah lagi 3 hari, genap 10 hari untuk isolasi, baru kalau sudah sehat langsung dinyatakan dalam tanda kutip Iya. sembuh. Itu bagaimana, dok? Ya, memang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tanpa gejala 10 hari isolasi itu sudah cukup. Oke. Dan kalaupun misalnya dibutuhkan, boleh langsung menghubungi fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas terdekat untuk meminta surat selesai isolasi mandiri. Yang Surat penting- keterangan, kalaupun misalnya itu dibutuhkan, kalau yang bersangkutan harus masuk kantor Iya, atau betul. masuk kerja, membutuhkan surat seperti itu. Dari mana itu? Di puskesmas di mana dia berdomisili. Dok, satu lagi dok, ada tudingan kalau sosialisasi dari Dinas Kesehatan masih dirasa kurang. Ya. Buktinya ada satu pejabat yang sudah isolasi, sudah ditetapkan isolasi, tapi masih keluyuran masuk di salah satu perbankan, malahan di area situ saat ini waktu kemarin ada sekitar 12 pegawai bank yang terkonfirmasi antigen reaktif, berarti positif ya, dok? Ya, reaktif. Per Gimana tanggal sosialisasinya? 19 itu sudah dianggap sebagai terkonfirmasi. Tetapi kalau sebelum itu memang konfirmasi untuk yang screening harus dengan PCR. Tapi per tanggal 19 baru antigen itu dianggap reaktif, dianggap terkonfirmasi. Oke, nah bagaimana soal sosialisasi ini? Oke. Memang kami butuh sosialisasi berulang-ulang karena pemahaman masing-masing orang itu beda-beda. Jadi kami berusaha untuk tetap melaksanakan sosialisasi terkait pejabat tersebut. Mungkin beliau memang belum tahu bahwa hal seperti itu, kalau sedang isolasi dengan antigen reaktif jangan dulu kemana-mana. Tapi yang bersangkutan sih sudah dihubungi dan sudah maklum soal itu. Beliau minta maaf sebenarnya, dan untuk ke depan tetap Dinas Kesehatan akan berupaya tetap melakukan sosialisasi baik secara langsung dari petugas ke masyarakat ataupun lewat media-media sosial yang ada. Dok, untuk capaian vaksinasi sekarang, Ayo. untuk Bitung so presentasi kira-kira berapa persen? Nah, untuk dosis 1 secara keseluruhan Kota Bitung sudah capai 78,32%. Itu berarti sudah dilayani dosis 1 kepada 154.935 orang. Untuk dosis 2 sudah capai 58,29%, dan itu berarti sudah dilayani dosis 2 untuk 115.298 orang, dan untuk dosis 3 3,96%. Dari target untuk Dari target secara keseluruhan Ya. untuk Kota Bitung 197.813 orang yang jadi sasaran. 197.813. Bu, kalau dilihat dari data Bu,
seperti Kecamatan Ranobulu ternyata masih sekitar 62%. Iya. Tapi ketika Kepala RT, Camat maupun Lurah mencari bahwa sudah tidak ada lagi, hanya sedikit sekali yang tidak belum vaksin. Sebenarnya apa kesulitan itu? Ada disparitas yang sangat besar. Ya, makanya ada beberapa pertemuan kami lakukan dengan pemerintah wilayah setempat, juga dengan memanggil dari Dinas Capil untuk mengkompilasi data. Karena menurut Kepala RT ada beberapa yang sebenarnya sudah meninggal tapi masih terdata, atau ada yang sudah berpindah domisili tapi masih terdata sebagai masyarakat di Kota Bitung. Makanya itu memang butuh ketelitian bersama supaya ini data ini